Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik Horong 2. Apa kabar kalian di rumah? Tetap semangat? Yes? Fantastis? Yes, dan luar biasa? Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Rikalin masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online kali ini. Nah, adik-adik, sudah pada siap belum di depan TV, komputer, laptop, atau handphone kalian? Kakak Rikalin mau periksa siapa yang sudah siap ya. Good, sudah pada siap semuanya. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online ini. Sertai kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Sertai juga Amang Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, masih pada semangat tidak untuk memuji Tuhan di rumah? Oke, setelah ini kita akan menaikkan satu pujian dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Masih ingat nggak ya lagunya? Seperti ini nih. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Yuk kita dengarkan sama-sama, bangkit berdiri, berikan semangat-Mu, kita puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan masih izinkan kami ada dan kami beroleh hidup hanyalah karena kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mengundang Roh Tuhan menaungi kami dan memberikan kami hati yang mau belajar sebagai murid, mau belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kami hikmat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ayo kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya dari surat Roma pasal yang ke-12
ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita membaca bersama-sama. Amang dan sama-sama dengan adik-adik kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian jauh tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik kasih Tuhan, pernah lihat kupu-kupu? Iya, pasti pernah lihat kupu-kupu ya. Banyak yang mungkin sudah lihat kupu-kupu. Indah sekali, warna-warni, terus dia bisa terbang ke sana ke sini, hinggap di bunga. Kupu-kupu makanannya apa? Tahu? Iya, dari sari bunga, dia menghisap sari bunga untuk makanannya. Indah kelihatannya. Tapi tahu nggak adik-adik? Sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu berasal dari ulat. Betul. Larva kupu-kupu adalah ulat. Kupu-kupu dewasa bertelur. Dari telur dia menjadi larva ulat yang jalan begini-begini. Ya kan, ada ulat bulu. Makanannya merusak tanaman, dimakan daun. Nah, tapi suatu saat dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Berubah dari yang bentuknya seperti ini, akhirnya menjadi indah. Itulah proses kehidupan. Firman Tuhan mau mengajak kita untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu pembaharuan budi? Adik-adik, kalau adik-adik sudah kenal firman Tuhan, mana yang baik, mana yang Tuhan mau, dan kita harus menjadi seperti itu. Artinya mau melakukan apa yang Tuhan mau, itu namanya berubah. Kita akan menjadi semakin sempurna, seperti kupu-kupu yang berproses. Nah, tapi harus dengan komitmen dari hati yang mau berubah untuk menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Dan kita jalani proses kehidupan itu. Bagaimana bisa menjadi sempurna? Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengenal, bisa membedakan apa kehendak Tuhan, mana yang baik, yang disukai oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang tidak. Dan kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, bagaimana nih kita mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, dalam keadaan sekarang, jadikan hidupmu persembahan bagi Tuhan. Itu adalah ibadah yang benar, yang sejati. Ibadah yang benar artinya mau memberikan kepada Tuhan karena Tuhan baik pada kita, membalas kebaikan Tuhan. Itu yang patut kita lakukan. Nah, itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadikan hidupmu sebagai persembahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang samamu kan? Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dengan demikian, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, terus kita mau melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya kita akan semakin diubahkan menjadi sama seperti kebaikan Tuhan. Kita pun akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berlomba belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala yang kita lakukan, pikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita melakukannya dalam kehidupan kita selagi kita hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Oleh karena itu, adik-adik kasih Tuhan, pelihara kebaikan dalam hatimu. Lakukan yang sopan, belajar melakukan yang baik, yang berguna, dan juga yang benar. Supaya hidup kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Berkati kami,
Sebentar lagi kami mau belajar bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya kami boleh belajar bersama untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadikan hidup kami ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan pelihara hidup kami, dan Tuhan sayang pada kami. Dan biarlah inilah tubuh kami, inilah hidup kami, dan biarlah ini menjadi persembahan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik kasih Tuhan, sebentar lagi belajar bersama kakak-kakaknya ya. Lakukan kebaikan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Dan berubahlah sesuai dengan perubahan pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Shalom. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Amang Pendeta, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan, boleh ditaruh di amplop, boleh dititip ke mama papa untuk ditransfer ke rekening yang tertera di layar, boleh juga dititip ke Sintua Banjarnya. Yuk, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian dengan judul Tangakuna Met-Met. Tangakuna Met-Met hule honma tude bata. Kita kumpulkan persembahan sambil kita naikkan pujian ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang masih mau mendengarkan ibadah online kita setiap hari Minggu, walaupun kita belum bertatap muka. Nah, kali mau tanya, siapa tadi yang sudah mendengarkan khotbah dari pendeta? Sudah semua? Angkat tangan. Good job. Kalau sudah mendengarkan semuanya bagus ya. Nah, tadi kali ini mau tanya, diambilnya dari mana? Siapa yang tahu? Dari mana? Dari Roma. Roma berapa? Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, sebelum kita lanjut untuk mempelajari ini, kita mau berdoa dulu ya. Coba untuk adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya,
Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan mendengarkan dan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelajaran buat adik-adik sekolah minggu kami dan dapat dilakukan oleh adik-adik kami di kehidupannya sehari-hari. Karena kami yakin ya Bapa, firman-Mu ini adalah terang bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang siapa yang sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah semua? Sudah? Yuk dibuka, ada yang tahu ya? Buka dari Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2 aja nih. Yuk kita mau baca sama-sama. Oke, judulnya apa tadi adik-adik? Ada yang tahu? Ya, persembahan yang benar. Yuk kita baca ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hari ini ceritanya tadi tentang apa yang Kakak Leli bilang, persembahan yang benar kepada Allah. Ya kan adik-adik, ada yang tahu nggak maksudnya itu seperti apa? Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, itu untuk menyenangkan hati Allah. Seperti ada tertulis seperti ini tadi adik-adik ya. Persembahan itu berupa persembahan hidup. Maksudnya adalah tubuh dan hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, hari ini kali ini akan bercerita tentang menyenangkan hati Tuhan dalam bentuk persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu apa? Nih kalian dikasih satu ayat istimewa minggu ini ya. Adik-adik coba ikutin kalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang tahu nih contoh-contoh mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan, itu kita menyenangkan hati Tuhan. Iya kan? Apa contoh-contohnya? Kalau adik-adik ada yang tahu? Banyak contoh-contohnya ya. Cara menyenangkan Tuhan itu ada 1, hormat kepada mama dan papa. Itu 2, apalagi? Menyayangi saudara dan teman. Lalu apalagi? 3, mau berbagi mainan kepada teman, makanan, pakaian, apapun itu mau berbagi kepada teman. Lalu apa? Yang keempat ada lagi nih adik-adik. Ada yang tahu? Rajin datang sekolah minggu. Kak, kan sekolah minggunya masih online. Berarti adik-adik harus rajin ibadah online sekolah minggu. Tuh baru namanya adik-adik bisa menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kali ini mau tanya, gimana kalau adik-adik untuk kehidupan sehari-hari? Sudahkah adik-adik menyenangkan hati sesamanya? Hati mama papa, hati teman-teman,
hati saudara atau malah menyakiti? Ayo kalian tanya. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang sudah menyenangkan hati mama papanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, lingkungannya? Siapa? Siapa yang sudah pernah menyenangkan? Semua. Good job. Semua pernah menyenangkan hati mama. Betul. Contohnya apa? Nih, untuk yang kelas nih, mulai kelas 3, 4, 5, 6. Tadi kan di sini nih di Alkitab tertulis ya adik-adik ya. Nih kali ini mau kasih tahu nih. Tadi kan tertulis nih di sini nih bahwa apa? Nih ya, persembahan berupa persembahan hidup. Maksudnya adalah tubuh dan hidup setiap orang yang percaya. Misalnya nih untuk adik-adik sekolah minggu nih. Siapa yang pernah melihat metamorfosenya kupu-kupu? Siapa yang pernah tahu? Udah belajar belum? Ada yang belum belajar? Kalau udah ada, pertamanya apa adik-adik? Pertamanya dia kan berbentuk kepompong. Nggak bagus ya? Kepompong, ya kan? Dibungkus oleh seperti benang apa gitu kan? Habis itu dia berubah dari kepompong, plung. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi ulat. Jalannya begini. Tung, 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 tung. Lalu masih jelek. Malah kadang orang, ih ada ulat. Seperti itu kan. Kebanyakan orang malah kalau ngeliat ulat, ih ada ulat. Ya kan? Dari kepompong menjadi ulat. Tapi dia terus bermetamorfosa. Dia terus berubah. Merubah diri, merubah bentuk. Yang akhirnya dia menjadi apa? Adik-adik siapa yang tahu? Good job. Menjadi kupu-kupu yang warnanya kadang ada yang bagus, ada yang indah, bahkan sampai banyak. Biasanya ini perempuan ya, wanita ya. Perempuan-perempuan tuh seneng banget lah. Ih, mama ada kupu-kupu cakep banget no di bunga. Ih mama, tuh kadang kita gitu ya adik-adiknya, anak-anak ya. Kadang seperti itu. Ih mama tuh kupu-kupunya bagus banget, ada warna kuning, ada yang berbentuk warna hijau, ada yang berbentuk warna hitam campur putih. Banyak. Dari sebuah kepompong dia berubah menjadi sangat cantik, menjadi seekor kupu-kupu. Nah, itu salah satunya adik-adik, contoh. Begitu juga dengan adik-adik nih. Menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita kecil adik-adik ya, walaupun kita masih kecil, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara gimana? Dengan cara gimana? Ada yang tahu? Nah, dengan cara satu ya. Tadi dibilang harus menjaga tubuh. Siapa di sini yang kalian mau tanya sudah kelas 6 SD? Ada yang sudah kelas 6 SD? Ini biasanya nih kalian nggak tahu ya. Ada adik-adik yang kelas 6 SD itu diam-diam dia sembunyi sama teman-temannya, pulang sekolah bilangnya sama mama mau belajar kelompok. Totonya di tempat belajar kelompok itu lagi sepi. Mereka belajar apa? Bukan belajar kelompok, ada yang belajar merokok. Itu boleh nggak ya adik-adik sekolah minggu? Boleh nggak? Sementara rokok itu tidak baik, ya kan? Itu bisa merusak tubuh. Sementara tadi apa yang dibilang sama Alkitab tadi? Persembahan hidup maksudnya adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Boleh nggak kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah yang sakit-sakitan? Ya kan? Karena kita merokok. Tidak boleh. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak menyenangkan hati mama sama papa. Mereka kalau tahu bisa marah. Ya kan adik-adik? Nah, kita harus mulai belajar menyenangkan hati Allah dan hati mama papa. Nah, ada lagi contohnya, itu misalnya laki-laki tadi yang masalah rokok. Nih anak perempuan nih, kasihkan nih main. Ntar dong, aku lagi ngerjain tugas. Memang sih dari sekolahan, ngerjain tugas nih pakai laptop. Sampai lupa makan. Ma, aku lagi ngerjain ini nanti. Udah jam sekian, lupa makan. Akhirnya apa? Kena sakit perut atau yang namanya sakit mah. Berarti apa?
Tuhan bisa seperti apa? Bisa sedih. Kok aku udah kasih tubuh, tapi kok anak sekolah minggu ini tidak mau merawatnya ya tubuhnya? Karena tidak makan, telat makan, dia kena penyakit. Udah Tuhan merasa sedih, mama papa juga sedih. Kenapa sedih? Lah karena ngelihat anak borunya sakit. Ya ampun boru, kenapa kau nak? Ya ma, aku tadi telat makan ma, perutku perih. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan tidak? Tidak adik-adik, itu tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, jadi banyak contoh adik-adik ya yang menyenangkan hati Tuhan Yesus untuk di kehidupan sehari-hari. Berbagi sama teman, berbagi sama adik, sama kakak, sama saudara. Banyak contohnya. Ya, adik-adik semua pasti pernah mengalaminya. Iya kan? Semua pernah mengalami berbagi kebaikan. Kayak Kak Leli nih. Kak Leli pernah banget nih mendapatkan kebaikan yang bikin Kak Leli seneng minta ampun. Itu waktu Kak Leli ulang tahun. Itu Kak Leli mendapatkan dari seorang anak ya. Itu kebaikan yang begitu luar biasa. Kan? Kak Leli ngalamin. Adik-adik ngalamin nggak? Kak Leli ngalamin. Contohnya begini suaranya. Nih adik-adik ya. Nih. Contohnya nih ya, Kak Leli kan dapat ini nih. Coba didengarkan ya adik-adik. Nih. Oke Bowo, itu aja ya Bowo. Semoga lagunya bisa bagus ya Bowo. Juga Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bowo. Dadah Bowo, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tuh. Kak Leli pun pernah mendapatkan kebaikan dari seorang anak kecil. Ya kan? Seperti itu. Siapa yang pernah mengucapkan ulang tahun gak perlu dengan hadiah yang begitu mahal. Gak perlu. Ya kan? Cukup dengan ada yang mengucapkan, memberikan doa, memberikan lagu. Ya kan? Itu bisa menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati saudara, teman, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, bapak udah. Ya kan, inang udah, bapak tua, mama tua. Kita bisa memberikan, ya kan, kebahagiaan buat orang lain. Dengan memberikan kebahagiaan buat orang lain, maka itu sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, Kakak Leli nih berharap nih, adik-adik sekolah minggu setiap harinya itu mulai melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti contoh anak kecil tadi ya adik-adik ya. Anak kecil aja bisa loh menyenangkan hati orang tua. Iya kan? Menyenangkan hati saudaranya. Iya kan? Nah, untuk adik-adik juga harus bisa seperti itu. Ya. Hal kecil aja itu akan sangat-sangat berharga di mata Allah. Ya. Itulah adik-adik contoh-contohnya. Begitu juga untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Tidak boleh melawan mama papa. Ya, tidak boleh tidak berbagi kepada teman, sanak dan saudara. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang baik kepada adik-adik sekolah minggu, terutama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ingat adik-adik, ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, ajaran Tuhan Yesus kita itu dahsyat, itu hebat. Ya, jadilah kita contoh kepada teman-teman di sekeliling kita dan memberikan yang terbaik, bahwa kita sebagai anak Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat nangis mama papa, teman, saudara, bahkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Kak Leli harap adik-adik semuanya paham, adik-adik semuanya mengerti ya untuk cerita hari ini betapa pentingnya menyenangkan hati Tuhan, yang berarti untuk kehidupan adik-adik di setiap hari harus bisa menyenangkan hati mama papa ya, teman, saudara,
dan semua di lingkungan adik-adik. Oke, adik-adik sekolah minggu, Kak Leli yakin banget nih. Kak Leli percaya banget. Semua anak-anak sekolah minggu di sini luar biasa. Semua anak-anak sekolah minggu di sini hebat-hebat. Dan semua bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekian dulu cerita hari ini dari Kak Leli. Semoga adik-adik bisa menelaah semua, menjalaninya untuk kehidupan sehari-hari ya. Berbuat baik kepada teman, ya, sanak saudara, semua kita berbuat baik, terutama kepada siapa? Terutama kepada mama dan papa. Untuk di dunia ini ya, harus hormat dan patuh kepada mama papa. Karena kalau sudah kita lakukan tadi apa? Sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus kita. Oke, sekian, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh dan taat kepada orang tua, menyenangkan hati teman-teman kami, menyenangkan hati saudara-saudara kami, agar kami juga bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus kami. Kami mau menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami, berkati orang tuanya juga ya Bapa yang selalu memberikan pemasukan, pengertian, dan bimbingan yang begitu hebat kepada adik-adik kami, hingga adik-adik kami bisa menjadi adik-adik yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa satu persatu, karena kami bukanlah manusia yang baik, karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan kebaikan kepada kami dan pengertian kepada kami, hingga kami menjadi anak-anak yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, ini belum selesai. Sebelum kita berakhir, kita akan bernyanyi bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Sampai ketemu lagi hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Muah.